Halo sahabat VTuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, sahabat YouTuber ya, sahabat The Mindrick, senang kembali berjumpa dengan Anda semua. Berharap yang terbaik teman-teman dapatkan. Amin. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya, teman VTuber yang langsung menanyakan kepada saya lewat WhatsApp, juga di kolom-kolom komentar di video-video saya. Kenapa ya CC yang saya tinggalkan dulu kok tidak menggabungkan diri ke Pak Kiai Eman ya? Kenapa mereka sepertinya pembahasan mereka lain ya kan? Sekitar 3 atau 3, 4, 5 hari yang lalu ya teman-teman ya, mereka masih membahas tentang VTube, tetapi setelah itu teman-teman bisa lihat konten-konten mereka ya sudah sangat tidak relevan dengan VTube sekarang ya. Anda bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri. Kenapa demikian? Kemarin saya menyampaikan bahwa saya rasa ya, menurut saya mereka buyar. Mereka kehilangan induk, ya kan? Maka kalau dulu saya bilang mereka halu, karena ini kemungkinan semakin dalam kehaluan mereka, maka yang diangkat adalah cerita Abu Nawas. Tolong teman-teman, ketika saya ketawa jangan menganggap saya lagi mencemooh ya, membuli. Saya cuma ketawa. Kalau orang ketawa itu karena lucu, ya kan? Karena ini kan hanya saya menjawab pertanyaan. Kok kenapa terkesan ketika ada pernyataan dari Pak Kiai Mandala bahwa sepenuhnya VTube di take over oleh Kiai Eman, maka dari golongan-golongan ini buyar. Cerita Abu Nawas, singa, burung, di mana informasi VTube yang sering mereka kumandangkan selama ini ya kan, teman-teman bisa lihatlah ada perubahan signifikan pada thumbnail video mereka, khususnya 3, 4, 5 harian ini ya. Kenapa? Kalau saya mau sampaikan, kalau mereka masih menganggap diri mereka dari bagian daripada manajemen, ini parah. Saya bilang parah ya. Kan sudah ada pernyataan dari pertemuan dari Pak Kiai Eman dan teman-teman VTuber ya, VTuber sejati yang mewakili VTuber ya, tokoh-tokoh dan lintas agama, menyatakan bahwa VTube manajemen berada di Pak Kiai Eman. Kalau mereka ini masih menganggap VTube adalah bagian, dan mereka adalah bagian daripada VTube, manajemen VTube, ini adalah kehaluan tingkat tinggi ya. Nah, itu sebabnya mereka kenapa tidak membahas seperti saya dengan Gus Sigit ya. Saya nggak tahu kalau Matahariku seperti apa ya channelnya. Saya nggak pernah lihat langsung channel Matahariku ya, dan saya nggak tahu siapa yang punya channel Matahariku itu. Kalau saya memang mengikuti arahnya, dan kita memang ingin informasi yang benar, yang jelas itu ada untuk teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat ketika kita meminta informasi tentang VTube, maka dari Pandawa itu, kalau masih Pandawa ya, orang kalau 4 itu bukan Pandawa lagi ya. Kalau 4 orang bukan Pandawa ya, Kurawa. 5 kan Pandawa ya. Nah, jadi bukan istilah Pandawa lagi ya teman-teman, karena kan saya udah keluar ya. Jadi 4 orang itu kalau tidak, menurut saya tidak mungkin akan ngikut dengan pembahasan saya. Saya tidak tahu kok kenapa mereka terus bertahan di dalam apa ya, sadis ya teman-teman. Kalau saya ngomong lagi halu lagi kan terkesan nggak enak gitu, tapi memang kenyataan ya kan. Kalau memang harus keluar, bubar ya bubar aja. Alangkah enaknya hidup ini ketika tidak ada yang intervensi, tidak ada yang kontrol, tidak ada yang intervensi yang tadi saya bilang,
tidak ada yang ya masuk aja. Oke ya teman-temannya, tunggu dulu sebentar, tetap lanjut aja, ada yang saya harus terima ya, nggak masalah. Iya, itu ibunya dipinjam ya Pak, dipakai kan? Bisa saya pinjam. Sekarang Sebentar ada buku, karena keyboard semua kosong nggak ada. Sebentar saya ambil ya, saya bikin video dulu. Pak. Ya. Apa adanya, ini aja. Apa Pak? Apa adanya begitu aja. Saya dapat minum dan makanan ya, tapi saya sebentar makan dia. Kita lanjut dulu ya. Nah jadi teman-teman, minta maaf ya, ada tadi sedikit ada apa namanya? Ada halangan ya. Ada yang bukan gangguan juga, bukan gangguan karena saya dapat rezeki ya. Mudah-mudahan VTube ini juga segera ada solusi yang terbaik lah dari tim manajemen sekarang ya. Nah, oke, tidak mungkin mereka akan membahas seperti yang saya bahas, Gus Sigit bahas, karena sudah terkesan ya. Sebenarnya kalau dipikir tidak ada masalah, ya kan? Tadi saya bilang bahwa alangkah enaknya, indahnya ketika tidak ada yang mengkontrol, men-setting kita dan mengintervensi kita dan mengatur kita. Jadi kita mau mengangkat informasi apa yang kita tahu ya kita angkat. Namanya sebagai seorang YouTuber, kreator. Nah, cuma mereka, saya rasa mereka akan terkesan ada penghalang ya. Yang selama ini mereka bahas motivasi yang tidak relevan, memang kenyataannya seperti itu. Lalu ketika saya keluar dari mereka ya seolah-olah mengatakan bahwa saya baper lah, padahal inilah yang saya ingin, teman-teman, kebebasan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang kita lihat, dan tentunya ada aturan-aturan. Bukan artinya bahwa kebebasan dalam artian semena-mena kita menghujat, menghina orang yang memang tidak melakukan itu kita sampaikan, bukan. Tetapi kebebasan dalam artian berekspresi apa yang kita tahu ya, maka kita bebas untuk menyampaikan. Nah, saran saya buat mereka, karena pembahasan saya kali ini memang mengarah kepada mereka ini ya, dan menjawab pertanyaan daripada teman-teman, karena memang ada video dari kakak saya yang dulu itu ada keluar kata-kata pernyataan kubu ya, golongan. Nah, jadi saran saya adalah coba refresh pikiran teman-teman semua, kalian semua ya, khususnya yang CC ini, refresh, dan kita coba menggali informasi yang benar, kita mengikuti arahan yang benar, karena bola sekarang ada di Pak Kiai Eman. Maka informasi yang ada itu kita ikuti aja untuk memberikan informasi kepada para teman-teman VTuber. Jadi kalau teman-teman VTuber mengatakan bahwa mungkin atau merasa bahwa ada kubu-kubu sekarang, ada golongan-golongan sekarang, wow, sampai luar biasa VTube ini. Cerita VTube tidak berhenti ya, tidak habis-habisnya. Selesai dari kehaluan-kehaluan mereka, lalu ada golongan ya. Nah, saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa di VTube orang bisa mengatakan golongan ini ya, merasa mungkin masih manajemen, bagian daripada manajemen. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman VTuber adalah kita mengarah, atau saya bilang kiblat kita adalah Pak Kiai Eman ya. Mungkin mereka membentuk tim ya. Video saya 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya, sempat mengeluarkan itu ya, ada tim 9 mereka bentuk. Kita tunggu. Adapun kalau misalnya dari channel-channel yang lain memberikan informasi, ya itu hak mereka juga sebagai seorang kreator, karena mereka, kita tidak bisa dipungkiri bahwa mereka pun sekarang itu sedang berusaha. Jadi informasi apapun yang keluar dari channel mereka, semua YouTuber itu bagian daripada usaha mereka sebagai seorang kreator. Cuma yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah tidak relevan dengan kondisi sekarang apa yang mereka sampaikan. Mana bisa ya,
Dulu ketika VTube masih belum jelas, motivasi aja yang keluar. Cerita orang Israel keluar dari tanah Mesir lah. Terus ya memang tidak relevan. Dan sekarang beberapa mereka kontennya itu ingin menenangkan para VTuber. Sekarang memang terkesan VTuber itu bingung, ya. Ada juga yang komentar seperti itu, kok jadi bingung sekarang ya? Nggak usah bingung, ya. Nggak usah bingung. Memang saya nggak bisa memaksa teman-teman untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan, karena Anda berhak memilih mau percaya kepada siapa. Tetapi waktu yang akan membuktikan. Mungkin Anda berkata, loh kok dari dulu waktu terus? Kalau saya bilang dulu itu adalah sebuah kesalahan. Karena sekarang kan sudah terbongkar. Dan Anda bisa melihat apa yang mereka bahas udah tidak nyambung dengan kondisi VTube dan tidak membahas dengan apa yang ada di sekarang di kubu Pak Kiai Eman. Dan saya pribadi akan konsisten mengikuti informasi itu karena tidak ada yang men-setting saya, ya. Saya tidak tahu apakah di belakang semua itu ada motivasi lain, ada udang di balik, ada kepentingan, ada agenda lain, saya tidak ngerti. Yang saya pingin adalah informasi yang jelas kepada VTuber. VTuber diuntungkan, ya. Walaupun banyak orang yang mengatakan ya secara logika untuk VTube on itu mustahil, memang. Tetapi tidak ada yang mustahil. Kita coba ikuti aja, ya. Kita melihat saja progres apa yang akan terjadi ke depan. Semoga ada progres karena kita sudah tahu bahwa titik terang sekarang manajemen sudah jelas, ya. Tidak ada lagi dengan yang menganggap diri mereka bagian daripada manajemen. Memang selama ini tidak ada kejelasan, tetapi mata kita sekarang terarah ke Pak Kiai Eman. Tunggu informasi-informasi, ya saudara, ya. Ya memang ingin memberikan informasi. Tapi kalau Anda beranggapan bahwa ada kubu lain, ada golongan lain, tidak ada. Itu hanya mau mereka membentuk golongan sendiri atau mau membuat VTube lain, ya. Cuma pertanyaan saya adalah dari dulu hampir setahunan mereka nggak bisa on kan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Yang mereka bisa bikin adalah mereka bisa ngomong tentang ribuan triliun, mereka bisa ngomong tentang akan landing dana, bank yang akan kita ini cari-cari bank loh. Ngapain cari bank yang untuk landing dana? Banyaknya bank di Jakarta. Cuma kan itu hanya kalimat-kalimat spekulasi aja. Yang kalau saya bilang ya halu tingkat tinggi lagi. Lah masa untuk landing dana aja cari bank? Nggak usah cari bank. Banyak bank di Jakarta kan. Ini udah nggak masuk di dalam logika berpikir nih teman-teman. Ribuan triliun mau dilandingkan. Aduh gak enak sebutnya. Cuma ini saya lakukan untuk minimal bisa mereka sadar lah. Sekali lagi tidak meremehkan, tetapi fakta, ya. Ada kalau saya bilang ada pengukur lah, ya. Kita mengerjakan sesuatu ada ukurannya, ya. Ada tujuannya, jelas enggak? Kalau enggak jelas, aduh, udahlah, ya. Itu aja teman-teman. Semoga ini menjawab daripada kebingungan teman-teman. Kubu sekarang itu, manajemen sekarang itu ada di Pak Kiai Eman. Tinggal tunggu aja progresnya. Kalau ada yang terus mengaku-mengaku, itu karena sudah terkontaminasi dengan orang-orang yang halu, sehingga lebih banyak mereka yang halu, ya. Saya harapkan VTuber jangan halu, sadar, ya, dan tetap bekerja, ya. Kondisi sekarang tetap bekerja sambil nunggu VTube. Jangan terlalu baper, jangan sampai stres, ya. Tetap bekerja. VTube itu adalah bukanlah segalanya, ya, tetapi opsi terakhir, atau kalau saya bilang selingan sambil bekerja, ya, sehingga Anda tidak stres. Walaupun mungkin teman-teman ada dana sekarang, tetap berusaha. Kondisi sekarang ini tetap lakukan bagianmu. Jangan berharap terlalu tinggi, karena ya kita berdoa aja supaya semuanya bisa kembali baik. Itu aja. Saya Dema memberkati Anda semua. Sukses dan salam.